adalah merupakan salah satu anugerah yang tak terhingga, khususnya buat saya secara pribadi dan keluarga besar Pondok Pesantren Mansaul Huda, baik yang ada di komplek timur maupun yang ada di komplek barat. Ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum. Saya sebagai Shahibul Bait tentunya tidak bisa membalas apa-apa. Hanya Allah lah yang akan mencatat ini sebagai sebuah bentuk kebaikan. Rutinan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah merupakan sebuah rutinan yang di dalamnya mengandung suatu keberkahan, suatu kerahmatan. Kenapa demikian? Idh bidzikrihim, karena dengan mengutarakan manaqib-manaqib, sejarah-sejarah orang-orang yang salih, para aulia Allah, ini menjadikan tuftahu abwabus samawatil aliyah, yang menjadikan sebab pintu tujuh langit ini dibuka karena barokahnya, karena rahmatnya para aulia Allah, wabil khusus Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu wa anhum jami'an. Tentunya para bapak, para ibu, kita hadir di sini nyadong-nyadong barokahnya, menginginkan agar keberkahan itu turun dari langit sehingga kita yang hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini mendapatkan barokahnya. Para bapak, para ibu, seperti apa yang didawuhkan oleh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa suatu ketika beliau diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan kumaha, diperlihatkan catatan tentang santri-santri beliau, murid-murid beliau, yang mulai dari santri awal, muridin awal ila yaumina hadza, diperlihatkan oleh Allah sejauh mata memandang. Nah, di samping itu para bapak, para ibu dijamin oleh Allah dimasukkan ke jannatin naim. Ini adalah merupakan salah satu keistimewaan. Di samping itu para bapak, para ibu, keistimewaan yang ada pada Thariqah Syadziliyah itu dicatat ada 3 hal. Yang pertama, an-Syadziliyah tu'ta bimafakhiris salatah, bahwa Thariqah Syadziliyah itu diberi 3 keistimewaan. Yang pertama, kalau kita ini jadi santrinya, jadi muridin, jadi muhibbin, itu sudah ditentukan dari sononya. Nah, ini keistimewaan yang pertama. Jadi kita ini jadi muridnya, jadi pengamal Thariqahnya, itu sudah ada pada Lauhil Mahfuz, sudah dicatat. Boleh nanti dicek di kitab itu bahwa an-Syadziliyah tu'ta bimafakhiris salatah. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, kalau seandainya ada murid-murid beliau ini kok majdu jazab, artinya ada daya mistikal, ada cahaya spiritual, menjadi orang itu dalam pengertian kita abnormal, padahal itu sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, itu akan kembali cepat normal seperti biasa. Itu jaminan beliau. Kehebatan yang ketiga yaitu bahwa wali-wali setelah beliau, yaitu setelah Syekh Abi Hasan Asyadzili, hampir mayoritas mengamalkan thariqah beliau. Nah inilah keistimewaan yang tidak didapat, yang tidak ditemukan di dalam thariqah yang lain. Tentunya tadi disampaikan oleh siapa, Ustaz Zainal, bahwa ada cuplikan tentang sanad keilmuan thariqah sudah disampaikan di dalam kitab ini. Juga disampaikan pula bagaimana sebuah thariqah itu dianggap mukabbarah. Paling tidak tadi saya dengar itu mencakup 3 hal. Yang pertama ada istighfarnya. Di samping sanad keilmuannya muttasil, ya, dari guru thariqah sampai ke Kanjeng Nabi, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Azza wa Jalla.
Di samping itu juga harus ada istighfarnya. Tadi dibaca istighfarnya 100 kali Kang Maria. Ada kalimah thayyibahnya. Ada sholawat syadiliyahnya, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi bi'azamati dzatika bi'azamati qudrika bi'azamati dzatika wa qudri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hinin. Itu adalah sholawatnya. Belum lagi tadi ada kalimah thayyibah. Jaminan kalimah thayyibah itulah yang akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Seperti apa yang disampaikan dalam salah satu hadis qudsi, barangkali api lepat maka dikoreksi. Kalimatut thayyibah adalah hisni, bentengku kata Allah. Wa man dakhala fisni faqad amina min adzabi. Barang siapa masuk dalam kalimat thayyibah, secara otomatis orang tersebut sudah ya terproteksi dari siksaan Allah, insya Allah. Tentunya zikir-zikir aurat-aurat tadi memang mempunyai keistimewaan dari kalimah-kalimah yang lain. Biasanya kalau Thariqah Syadiliyah itu kalau mau mengucapkan kalimat thayyibah itu musar-musar dulu di perut ya. La ilaha illallah. Jadi gila-gilonya kanan kiri itu ritme ngikutin khoyali pikiran kita, seolah-olah kita ini mengukir kalimat thayyibah di dalam hati kita. Dari bawah kita tarik la sampai lalu kita turunkan. Nah, ilahnya, ilah yang pertama itu ada pada bagian dada kita yang sebelah kiri. Ya, ilahnya itu di bawah dada atau puting kita bagian kiri. Ilah itu di atas dada bagian ini tadi kanan ya, yang la musernya di bawah muser. La kita tarik sampai ke ubun-ubun, kita turun. Ilahnya ke bagian kanan, hunya ya itu di bagian kanan. Kemudian illallah, ilah di atas dada ini, hunya di bawah puting susu kita. Jadi makanya ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan hanya kilo, tapi posisinya harus lepas karena khoyali kita. Tapi kalau kita sudah bisa menghayalkan seolah-olah kita mengucapkan la ilaha illallah dengan ukiran di dalam hati kita itu, kalau kita sudah latihan, sudah mantap, nanti akan ngeklik sendiri. Tapi kalau kita tidak pernah membayangkan di alam khoyali kita, lalu kita turunkan di dalam alam akli kita, ya susah ya. Makanya enak kalau la ilaha illallah, ilmunya ke kiri, jangan narik ke kanan. Nah itu salah satu keistimewaan, mungkin juga dekat juga dengan zikir kalimat thayyibahnya Thariqah Qadiriyah. Yang penting para bapak, para ibu, ketika kita ikut muridin, ikut jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah ini, ya jangan kita niatin pengen menjadi wali ya. Wali mah boleh, wali murid saja. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Paling tidak kalau kita hadir kayak begini ya niat karena Allah. Yang pertama agar kita ini diberikan keistiqomahan iman. Yang kedua tentunya adalah agar padang hati kita, ya padangin hati kita biar menjadi terang gamblang, karena kita sering digosok dengan aurat, dengan zikir-zikir seperti yang kita baca pada malam hari ini. Yang ketiga tentunya adalah semoga kita ini mendapatkan keberkahan, kerahmatan dari apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya kita pengen selamat dunia dan akhirat. Karena zikir tadi, istighfar, kalimah thayyibah yang beberapa kali itu kalau diterima oleh Allah, satu timbangan kalimah thayyibah itu bisa menghilangkan dosa besar 4.000.
Nah, kalau dosa besar kita sudah habis, ada yang menanyakan, nanti gimana? Ya anak kita. Anak kita sudah digosok lagi dengan kalimat thayyibah karena diterima oleh Allah. Ya keluarga kita, santri kita, pembantu kita, tetangga kita. Ada cerita dulu saya pernah diceritain, Pak. Ya. Ada seorang masyarakat itu Ramana Pupus pengen nyembelih sapi sebesar-besarnya karena pengen menghadirkan Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil bin Kiai Abdul Latif. Nah, setelah jamaah semua diundang, Mbah Khalil rawuh di satu tempat itu. Mbah Khalil, mangga jamaah undangan tahlil sudah hadir. Dimulai sama Mbah Khalil, Al-Fatihah, baca Fatihah semua. Lalu Mbah Khalil itu zikir kalimat thayyibah cuma 3 kali. La ilaha illallah. 3 kali, habis itu doa. Akhirnya apa? Yang Sohibul Hajah dikira itu panjang zikirnya, panjang doanya. Akhirnya ngedumel, Kang Zainal, ngedumel, ngomel. Nah, iya, sapinya gede, nggak imbang zikirnya, kalimat thayyibah 3 kali. Akhirnya apa? Karena beliau seorang wali, diperlihatkan kekaroman beliau. Ngedumel itu selesai acara, hari berikutnya dipanggil. Santri, belikan sapi yang lebih besar daripada sapi yang dibeli tetangga kemarin. Akhirnya dibeliin bener, carikan sapi. Tetangga dipanggil. Sapi ini lebih gede mana sama sapi yang engkau sembelih kemarin? Lebih besar ini, Mbah, jauh lebih besar. Tapi kenapa kamu ngedumel kemarin? Ya mbaknya zikirnya cuma 3 kalimat thayyibah. Akhirnya apa? Ditulislah itu kalimat thayyibah 3, ditaruh di mangkok. Di situ sapinya keangkat. Akhirnya istighfar, minta ampun itu tetangganya. Mbah, ampura abdi. Ya saya ampuni ya. Tapi karena kamu masih ngedongkol, sapi ini bawa pulang saja. Jadi masih menang, masih untung. Nah, inilah bagaimana timbangan kalimat syahadat, ya kalimat thayyibah yang kita baca bersama-sama. Semoga aja kalimat itu tidak hanya untaian kosong, tapi berbobot dan bermakna seperti peristiwa yang telah kita saksikan dalam ceritanya Syekhuna Khalil Bangkalan. Sekian demikian, pilih kirang sono kirang hormat ya ayah mama kesepuan, waktu dan tempat saya persilahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.